Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Kemenkes Budi Silvana dihukum 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Budi bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19. Menyatakan terdakwa Budi Silvana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kata Ketua Majelis Hakim Sophia Marlianti Tambunan saat membacakan amar putusannya Kamis 5 Juni 2025. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut Budi Silvana dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan. Perbuatan Budi, kata hakim, telah merugikan negara sekitar 319,69 miliar rupiah. Kerugian negara terjadi akibat perbuatan para terdakwa yang memperkaya Satrio Wibowo sebesar 59,98 miliar, Ahmad Taufik 224 miliar, PT Yun Shinjaya 25 miliar, serta PT GA Indonesia 14 miliar. Atas perbuatannya, Budi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang boleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlah atau besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi, karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan. Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, bahwa perbuatan terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kesehatan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Mengingat dakwaan alternatif kedua, Pasal 3 Yunto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Budi Silvana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 Yunto Pasal 16 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa. Sementara itu, 2 terdakwa dari pihak swasta yang menjadi penyedia APD mendapat hukuman lebih berat, yaitu Direktur PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik selama 11 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 224 miliar rupiah. Namun jika tidak dibayar, ia akan menjalani tambahan hukuman 4 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 224 miliar 186 juta 961.098 rupiah jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupin uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 tahun. Kemudian,
Direktur PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo, Hakim Tipikor menghukum 11 tahun 6 bulan penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 4 bulan kurungan, serta uang pengganti 59,9 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan inkrah, ia akan dihukum tambahan 3 tahun penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Satrio Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 59 miliar 980 juta rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 tahun. Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya mengajukan hukuman masing-masing kepada Ahmad Taufik selama 14 tahun 4 bulan, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, uang pengganti 224 miliar rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Satrio Wibowo tuntutan selama 14 tahun dan 10 bulan, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 59,9 miliar rupiah subsidiar 4 tahun penjara. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menyebut proses pengadaan APD ini tanpa prosedur memadai, termasuk tanpa surat pesanan resmi dan pembayaran sebelum barang serah terima. Adapun dana pengadaan berasal dari anggaran belanja tak terduga BNPB, khusus untuk penanganan COVID-19 pada era kepemimpinan almarhum Letjen TNI Doni Monardo. Proyek tersebut, teknis pelaksanaannya diserahkan ke Kementerian Kesehatan yang diminta menunjuk dan memilih panitia pengadaan. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak transparan dan tidak akuntabel. Berdasarkan audit BPKP, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 319 miliar rupiah akibat markup harga dan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Dalam kasus ini, Ahmad Taufik, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM), dan istrinya, Siti Fatimah, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT PPM, berperan aktif dalam skema korupsi tersebut. Peran dan modus operandi Ahmad Taufik dan Siti Fatimah adalah bersekongkol dengan pihak swasta lainnya untuk membuat surat perjanjian kerja sama yang melawan hukum. Di antaranya dengan PT Yun Shinjaya, sebuah perusahaan pakan ternak. Perjanjian tersebut dengan tanggal mundur, backdate, dan isi yang tidak sesuai kenyataan, seolah-olah PT Yun Shinjaya adalah distributor tunggal APD merek Boho. Padahal perusahaan tersebut tidak memiliki izin sebagai penyalur alat kesehatan. Selain itu, mereka juga membuat perjanjian fiktif dengan PT GA Indonesia, sebuah perusahaan garment, untuk memproduksi APD. Perjanjian ini juga digunakan mengurus izin edar, seolah-olah PT GA Indonesia adalah produsen APD. Padahal kenyataannya perusahaan itu hanya bergerak di bidang jahit-menjahit garmen saja. Manipulasi harga dan kerugian negara. Dalam proses pengadaan, Ahmad Taufik, Siti Fatimah, Satrio Wibowo, Shin Dong-keun, Direktur PT Yun Shinjaya, dan Sri Lucy Nobita diduga bersekongkol dalam penentuan harga APD. Harga APD ditetapkan adalah sebesar $48 Amerika atau setara Rp800.000 per set, padahal harga sebenarnya hanya Rp270.000 per set. Penetapan harga ini dilakukan tanpa bukti harga pokok produksi dan biaya-biaya lainnya. Berdasarkan audit BPKP,
negara mengalami kerugian keuangan sebesar 319 miliar rupiah akibat markup harga dan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian menguntungkan Ahmad Taufik dan Siti Fatimah 224 miliar rupiah. Satrio Wibowo hampir 60 miliar rupiah, Shindong Keun 25 miliar rupiah, dan PT GA Indonesia 14 miliar rupiah.